Bangunlah, aku tidak menjanjikan apapun padamu. Qin Chen memandang Yu Xin di depannya dan berbicara dengan tenang. Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan yang menakutkan mengangkatnya. Ya, saya mengerti bahwa Yang Mulia tidak menjanjikan apapun kepada saya, dan tidak ada hubungan antara saya dan Yang Mulia, kata Yu Xin buru-buru. Qin Chen mengangguk diam-diam. Tuan Yuexin ini memang pintar. Dia layak menjadi murid dari kekuatan yang kuat di alam semesta. Faktanya, alasan mengapa Qin Chen menerima pihak lain adalah karena ini. Kemampuan pengambilan keputusan yang sangat menentukan sejak dia menyerang masyarakat tengkorak dan tulang dan membunuh pemimpin tengkorak dan tulang. Orang ini telah menunjukkan misalnya, dia dengan tegas menyerah menjadi musuhnya sendiri, dan tidak memiliki arogansi. Arogansi seperti murid biasa dari kekuatan besar alam semesta. Bagaimana bisa seorang murid normal dari kekuatan yang kuat mau mengakui kekalahan ketika dihadapkan dengan orang asing dan berkuasa yang menyinggung perasaannya? Saya khawatir saya telah mencoba yang terbaik untuk bunuh diri. Jika pihak lain benar-benar seperti ini, pemilik Tianwei tidak akan hidup sekarang. Kedua, loyalitas semacam ini dapat dikatakan sebagai loyalitas. Saat itu, untuk Ying Yi dan manajer umum gedung Tianwei, dia bersedia menghabiskan puluhan juta kristal kaisar untuk menebus hidupnya murid kekuatan besar, dan tidak akan membahayakan bawahannya. Perlakukan hidup Anda sebagai bukan apa-apa. Ketiga, itu cerdas. Kali ini dia mendapat informasi dari Tianwei Tian. Dia bisa saja tetap acuh tak acuh, tetapi dia mengambil inisiatif untuk memberitahu dirinya sendiri. Hal ini memberi Qin Chen ide untuk menguji dan melatih pihak lain. Tianwei Tian ini adalah organisasi pembunuh terbesar di alam semesta. Daripada menjadi musuh sepenuhnya dan menghancurkannya, lebih baik mengambilnya untuk Anda gunakan sendiri sehingga Anda bisa menyingkirkannya untuk selamanya. Qin Chen tahu betul bahwa organisasi pembunuh dan kekuatan gelap di lautan alam semesta tidak dapat dibasmi. Tanpa masyarakat tengkorak dan tulang, akan ada masyarakat naga hitam, dan tanpa masyarakat naga hitam, juga akan ada Tianwei Tian. Terang dan gelap adalah dua sisi dari hukum tertinggi alam semesta. Daripada memusuhi keduanya, lebih baik promosikan orang tersebut dan perlahan-lahan menembus kekuatannya ke langit luar dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sekarang saya dekat dengan alam kaisar puncak. Meskipun saya tidak takut dengan kekuatan teratas ini, saya lemah. Qin Chen berkata dalam hati, setelah lawan keluar dengan kekuatan penuh, saya khawatir saya akan melakukannya dalam beberapa masalah. Bagaimanapun, untuk bertahan hidup di lautan kosmik ini, kekuatan pribadi hanya dapat diperhitungkan dalam satu aspek. Apakah itu Tianwei Tian, masyarakat naga hitam, atau kekuatan lainnya? Mereka telah mampu beroperasi di laut kosmik ini begitu lama, dan orang-orang kuat di bawah komando mereka telah menyebar seperti awan. Mereka memiliki hukum kelangsungan hidup mereka sendiri, dan mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan. Qin Chen berpikir dalam diam. Meskipun dia bangga, dia tidak sombong dan secara alami tahu bagaimana harus bersikap hormat. Masih ada beberapa monster tua di laut kosmik ini. Menurut apa yang dikatakan Kaisar kuno senior, orang yang diam-diam mengendalikan Kaisar Mingzang dan membangun dunia bawah pastilah orang kuat dari kekuatan kuno di laut kosmik ini. Jika dia dikalahkan oleh ini, jika orang tua itu mengawasimu, pasti akan ada masalah. Tetapi, Qin Chen memandang Yu Xin dan berkata, setidaknya seharusnya tidak ada hal seperti ini yang membuatku takut di dunia luar, tapi aku tetap harus berhati-hati. Saat pikirannya melintas, Qin Chen berkata kepada Yu Xin, "Oke, saya sudah tahu apa yang kamu katakan.
Kamu boleh pergi. Yusin tertegun, Tuan, apakah bawahan ini akan berangkat sekarang? Apakah Anda tidak perlu membuat beberapa persiapan atau mengajukan pertanyaan lebih lanjut? Mempersiapkan. Ketika Saroye mendengar ini, dia tertawa, dengan kekuatanmu, apalagi yang perlu kamu persiapkan? Yusin tampak serius dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, saya tahu bahwa Anda luar biasa dan tak terkalahkan, tetapi orang bijak di tempat itu adalah pembunuh tingkat kekacauan saya di Tianwaitian, dan dia sedang berlibur. Mungkin Anda tidak tahukah Anda, jika Anda ingin menjadi pembunuh tingkat kekacauan, Anda harus berhasil membunuh 3 ahli tingkat Kaisar Puncak. Selain itu, bisa berlibur menunjukkan bahwa Sage Ji Agung tidak hanya dinilai sebagai tingkat kekacauan, tetapi juga menyelesaikan tugas tingkat atas dalam organisasi dengan sempurna. Hanya dengan begitu dia dapat disetujui secara khusus untuk cuti. Kekuatan orang ini jelas bukan milik Sage Agung Yilong. Ini sebanding dengan Roh Kudus. Ini hanyalah salah satunya. Yusin menganalisisnya dengan hati-hati dan berkata dengan ekspresi serius, selain itu, meskipun kami Tianwaitian adalah organisasi pembunuh, kami tidak akan pernah membunuh pembangkit tenaga listrik teratas manapun tanpa alasan apapun. Seseorang pasti telah mengeluarkan misi sebelum mengirimkan Sage Agung. Petik 2. Menurut laporan di dalam klan, alasan mengapa organisasi akan mengirimkan Sage Agung adalah karena mereka telah menerima misi senilai 100 juta untuk membunuh Anda, Tuan. Sangat mustahil bagi kekuatan biasa untuk menghasilkan begitu banyak kristal kaisar dan mengeluarkannya, misi seperti itu. Menurut analisis bawahanku, jika tebakanku benar, orang yang mengeluarkan misi ini kemungkinan besar adalah master kedua dari masyarakat naga hitam, Sage Siyu Agung. Petapa Agung Siyu adalah penguasa kedua dari perkumpulan naga hitam. Itu adalah fondasi sebenarnya dari perkumpulan naga hitam di Laut Alam Semesta Selatan. Meskipun perkumpulan naga hitam didirikan oleh nenek moyang perkumpulan naga hitam, ia adalah Pertapa Agung Siyu yang menaklukkan banyak wilayah selangkah demi selangkah. Orang suci, orang ini adalah sosok heroik, yang tidak kalah dengan Raja Utara Kerajaan Yong. Jika orang ini benar-benar memberikan tugas tersebut, kemungkinan besar Sage Agung Siyu akan melakukannya sendiri untuk berjaga-jaga. Yusin tiba-tiba mengangkat kepalanya, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuanku, harap berhati-hati. Dan jangan ceroboh. Melihat analisis dan narasi cepat Yusin, Saroye mengangkat kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan terlihat bingung. Tergantung pada. Berdasarkan satu misi pembunuhan, orang ini sebenarnya banyak menganalisis. Bagaimana? Pada saat ini, Saroye merasakan krisis yang kuat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Chen secara diam-diam. Saya hanya tahu cara makan dan mendapatkan manfaat dari berada di dekat orang dewasa. Sekarang, saya memiliki sin seperti ini, apakah saya akan terpinggirkan? Saya baru saja membuat terobosan, dan apakah saya akan segera menghadapi krisis karir? Mendengarkan analisis Yusin, Qin Chen tersenyum dan berkata, saya tahu semua ini, silakan mundur. Tuan. Yusin ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi melihat ekspresi tenang Qin Chen, dia langsung berkata, ya, saya mengerti, saya akan pergi. Begitu dia selesai berbicara, Yusin dan manajer umum Menara Tianwei berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Di luar Dongfu di distrik Yuanjia, Yuexin dan manajer umum Menara Tianwei muncul di luar. Melihat gua di belakang, sedikit warna elang melintas di mata Yuexin. Apa-apaan ini? Saya adalah tuan rumah dari cabang Tianwei Lu yang ditempatkan oleh Tianwaitian.
Di alam semesta selatan cabang Haitian Wailu. Belum lagi di laut alam semesta selatan yang kecil ini, bahkan di seluruh laut alam semesta, saya adalah sosok yang terkenal. Bagaimana aku bisa memperlakukanmu seperti ini? Aku tidak tahu ketinggian langit, tapi apakah aku benar-benar berpikir bisa berjalan menyamping di laut selatan setelah mendaki ke kerajaan Yong? Wajah Yusin dingin, mematikan, dan penuh amarah. Kemudian dia melihat ke arah manajer di samping dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Tuan muda, saya baik-baik saja. Manajer gedung Tianwei merobek pakaian dadanya, dan bekas luka yang menakutkan terlihat jelas. Terlebih lagi, bekas luka itu sangat segar, dan jelas sudah tidak digali lagi yang lalu. Terima kasih Tuan Muda, atas bawahan ini yang mampu menjaga hati Kaisar Agung. Kepala pelayan Menara Tianwei tampak sangat sedih dan marah. Jangan khawatir, aku belum selesai dengan orang ini lagi, ayo pergi. Yusin mendengus pelan dan menghilang dalam sekejap bersama kepala pelayan gedung Tianwei. Tapi gambar ini dengan jelas dikirim kembali ke ruang pemantauan rumah Tuan Kota Nanyuan. Semua formasi regional di seluruh kota Nanyuan diatur oleh Istana Tuan Kota, dan ada banyak pintu rahasia, kecuali pemandangan di Gua Qinchen. Mereka tidak dapat mendeteksi apapun yang terjadi di Gua Distrik Yuan-A, meskipun itu tadinya jika ada nyamuk yang lewat, mereka dapat mendeteksinya dengan jelas. Hah, kamu mencari masalah. Melihat adegan ini, Mo Yunxiao dan yang lainnya di depan barisan pengawasan tidak bisa menahan cibiran. Qin Chen ini bahkan tidak menunjukkan wajah masyarakat naga hitam dan rumah tuan kota mereka. Tetapi akankah dia memberi Anda wajah pemilik gedung cabang gedung Tianwei? Konyol kalau dia terburu-buru berteman denganmu. Kamu masih berpikir kamu belum cukup malu. Markas besar Menara Tianwei. Kembali ke aula pribadi mereka, kemarahan wajah Yusin dan kepala pelayan gedung Tianwei langsung terhapus. Tuan, mengapa Anda tiba-tiba berlindung di Qin Chen tadi? Kata manajer Menara Tianwei dengan cemas, khawatir. Pengkhianatan terhadap Tianwei Tian adalah masalah besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda pasti akan dikutuk. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena berkah di hatiku. Aku merasa keputusan yang kubuat kali ini mungkin keputusan paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku, tidak tegang, melainkan penuh dengan kegembiraan. Mendengar ini, manajer Menara Tianwei tercengang. Apakah Tuan Muda begitu percaya diri? Namun, orang yang datang kali ini adalah Great Sagechu, dan pemimpin kedua dari Black Dragon Society. Great Sagesiu, kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Lalu Qin Chen. Bagaimana dengan Qin Chen? Wajah Yusin menjadi gelap, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Mulai sekarang, Anda harus memanggilnya Tuan Qin Chen. Saat Anda melihatnya, Anda akan lebih hormat daripada saat Anda melihat saya. Apakah Anda mendengar saya? Manajer Menara Tianwei berkata dengan tergesa-gesa. Ya, jika seseorang mati dan seekor burung memandang ke langit, dia tidak akan mati selama puluhan juta tahun. Mata Yusin tegas dan kejam, sekarang kamu telah membuat pilihan, kamu harus melanjutkan dengan tegas. Bahkan jika kamu tahu bahwa kamu akan mati, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Jangan tanggung-tanggung dalam hidupmu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, dengan bakat dan kekuatan saya, meskipun saya dianggap baik di dunia ini, saya tidak bisa disebut yang teratas. Jika saya ingin mencapai puncak, saya harus membuat beberapa pilihan yang tidak bisa diambil oleh orang biasa. Kali ini, saya bersedia bertaruh. Tetapi, tidak lebih. Yusin tiba-tiba menatapnya dan dengan cepat memerintahkan,
Tidak peduli apa yang Tuan Qin Chen rencanakan, kami hanya perlu memberinya dukungan. Anda segera menyelidiki lokasi Sage Agung atas nama keluarga Anda, dan datang ke sini kecepatannya dan waktu kedatangan yang sama. Pada saat yang sama, gunakan jaringan intelijen Menara Tianwai saya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan dalam masyarakat naga hitam, dan pastikan secara tepat agar Anda tidak bertarung tanpa persiapan. Kami akan mendukung pekerjaan intelijen dan menyerahkan sisanya kepada Anda. Yuxin berkata dengan tenang. Iya, manajer Menara Tianwai segera berbalik dan pergi. Rumah gua Qin Chen. Tuan, apa yang dikatakan anak itu menakutkan sekali. Apakah Anda ingin saya memberitahu ayah saya untuk membawa seseorang ke sini secara langsung? Saroye bertanya dengan penuh semangat.